Nah, hari pertama itu kita mengadakan operasi nih, tidak ada apa-apa. Nah, hari kedua kita ada operasi, kita ditaruh di hulu. Nah, untuk pencarian, untuk penyisiran darat, kita naik perahu nelayan karena diperbolehkan dari lurah. Udah nanti yang teman-teman tim SAR naik perahu diantarkan sampai ke hulu. Akhirnya kita sampai ke hulu, kita jalan gitu kan. Kita sambil tanya-tanya ke warga gitu sama guide warga setempat. Mas, kalau di sini emang mitosnya ada ular? Oh iya, di sini sering, setiap tahun itu pasti ada korban di sini. Pasti korbannya itu di situ-situ terus, di titik lokasi anak kecil itu terjatuh, yang tenggelam. Emang ularnya bentuknya gimana gitu kan? Katanya ada yang lihat itu sebelum banjir, pasti ada kelenengan suara sapi atau suara sapi. Pasti itu nanti ada orang tenggelam atau bahasa kita mah minta tumbal. Serem juga gituin kan wilayah sini. Singkat cerita, kita udah jeripaya untuk mencari sisir darat. Nah, ketika itu saya mungkin halusinasi atau gimana gitu kan, mendengar suara apa yang dikatakan dari warga. Jadi ada suara kelenengan sapi itu kan yang besar itu, tapi suaranya kambing. Ada suara embe gitu kan. Wah, ada kambing nih, tapi posisinya ada di pinggiran sungai yang mau ke hulu. Akhirnya saya sama si Arul, temen gitu kan, satu tim, kita nyusur nih ke bakau tersebut. Nyusur, saya ngikutin suara itu tersebut, ngikutin terus sampai berapa meter gitu kan, ikut gitu kan. Kok ini suara nambah jauh suara. Rupanya teman memanggil itu tidak kedengeran sama saya sendiri, dan si Arul itu tidak kedengeran. Itu sekitar hampir 10 menit saya jalan itu di lumpur. Rupanya ada yang lemparin batu. Nah, batu itu kedengeran kena batang bakau. Akhirnya kita sadar di situ kan. Oh, astagfirullahaladzim, kok kenapa bisa gini gitu kan. Padahal lumpurnya itu segini kenyataannya, tapi di mata saya tuh segini lumpur, seatas mata kaki, tapi ini udah sebetis lumpur itu kan. Kok bisa aja saya jalan bisa sampai enteng kayak gini di sini gitu kan. Udahlah, kita kita jalan gitu kan. Nah, itu kejadiannya itu menjelang sekitar jam 4 lebih. Jam 4 lebih kan kejadian itu. Kita jalan, akhirnya kita ngobrol sama teman-teman gitu kan. Tadi kenapa kata teman saya itu kan, satu tim. Nggak tahu, saya tuh kayak ditarik. Kedengar nggak sih ada suara keleneng-keleneng sapi dan suara kambing? Nggak ada katanya. Kamu itu tuh, Mas Bonyil tuh jalan itu dengan sendirinya ke sana sama Bang Arul kata gitu kan, ke sungai itu katanya. Kita pulang itu sekitar habis maghrib. Di situ baru saya mendengarkan lagi suara loncengan sapi tersebut. Wah, ini ada apa gitu kan? Kok suara selalu ngikutin saya gitu kan? Rupanya saya ngobrol sama mandor lagi yang punya wilayah di situ. Pak, saya kok ada suara kayak gini lagi, keleneng-kelenengan gitu kan. Udah Mas, ikut saya aja kata gitu kan. Mas, coba wudhu pakai ini, terus diminum airnya. Akhirnya saya supaya tidak ada gelisah, saya akhirnya minum tuh Pak. Barulah di situ tuh bau-bau anyir, bau-bau amis gitu kan. Bukan amis ikan, bukan amis ikan, tapi amis bangkai-bangkai manusia itu kan. Barulah saya cium di situ. Oh, di sini rupanya banyak gitu kan. Rupanya Pak Mandor itu mendengarkan saya cerita gitu kan. Dulu di sini tuh tempat pembuangan para
penjajah atau DITI itu buangnya di sini, di sungai ini. Makanya kenapa bisa angker. Nah, sebagai Bapak tim SAR ya berhati-hatilah, untung Bapak tidak terbawa dengan kejadian seperti ini. Nah, singkat lagi, karena korban sudah ditemukan, akhirnya kita dievakuasi, bawalah ke rumah sakit, kita visum. Kita visum, tidak ada tuntutan dari karena dari pihak apapun. Akhirnya kita serahkan ke keluarga korban dengan kondisi si almarhum ini sudah membengkak karena sudah 3 hari. Cita kedua itu di akhir September Oktober lah, sekitar segituan, 2021. Cita kedua ini kita tragedi lagi, ada orang tenggelam. Nah, orang tenggelam ini kita ya biasa seperti biasa di grup WhatsApp organisasi kita itu intern dapat info dari warga, Pak, ada anak kecil tenggelam. Lokasinya di sini, masih di kota Cirebon. Susuk pertama gitu kan. Nah, sebelum itu juga kita gali informasi lagi sama masyarakat. Ini sungainya gimana, kontur sungai airnya gitu kan. Oh, di sini tuh tenang, tapi arus bawah kencang. Oke lah Pak, tolong doain saya. Barangkali ada apa-apa, ya mungkin udah najarnya saya di sini. Udah Pak, saya doain gitu kan. Akhirnya kita pencarian di situ Pak. Kita susur sungai itu, sungai kali Lunyu sampai ke Kali Pacet itu kan. Kita susur sampai ke sungai Kalijaga. Hari pertama itu kita susur, sungai itu sangat angker. Kata warga itu sangat angker, dan saya merasakan sendiri tuh auranya itu aura negatifnya banyak Pak, sungai itu. Karena tidak ada yang berani warga situ untuk menyentuh air atau menyelam di air nyari sesuatu. Kita naik ban, kita menemuin kejanggalan di situ. Kejanggalannya itu dengan arus yang tenang, tapi auranya itu berbeda. Setiap titik itu auranya berbeda semua. Akhirnya kita break, 11:30 kita break di situ. Karena kita berangkat itu jam 9. 11:30 kita break duhur di situ. Kita duduk nih gitu kan. Duduk gitu. Si teman saya ini, si Rizky bilang, "Mas, saya mau ke semak-semak," kata gitu kan. Barangkali ada semak-semak. Karena saya lihat itu kejadiannya banjirnya itu sekitar ada 7 meteran. Karena sampah itu di atas saya itu di bambu itu sampah di atas semua. Udah selesai break, kita melanjutkan lagi untuk penyusuran kembali. Nah, ada bukan pertemuan ya, kayak modelnya kata orang Cirebon itu kedung. Ada kedung belokan seperti kayak gini. Nah, kita di sini itu udah ada yang memanggil, om gitu kan. Tapi dilihat itu tidak ada. Saya bilang ke Rizky, Ki, ada yang manggil gak Ki? Wah, nggak ada om. Kok suaranya dari kejauhan yang saya berhenti istirahat duhur di situ kan, kok suaranya jauh, tapi kok kayak rasa dekat gitu kan, dipandang gitu kan. Biarin aja lah gitu kan. Ki, lanjut Ki, bentar bang ya. Nggak enak perasaannya gitu kan. Ntar dulu kita break dulu. Break, airnya lah di dalamnya itu ada ular om. Nggak tahu ular air gitu kan. Ular air, dia naik ke darat. Udah selesai, Ki, kita lanjut Ki. Kita susur, dengar lagi suara kayak gitu, Pak lagi. Ceng lihat lagi, berhenti lagi gitu, ini apa gitu kan. Wah, udah nggak bener gitu kan. Akhirnya kita ketemu di perumahan Kedung itu kan. Nah, ketemu lagi nih, kita break di HT itu, kita nanti akan berhenti di lokasi titik tersebut. Oke lah, jadi ada tim untuk penjemputan. Nah, di Kedung itu atau di Palung
posisinya itu yang bikin anehnya itu, yang di sini arusnya itu tidak kencang, dan sini pun kencang arusnya gitu kan. Ada kita bertanya-tanya, oh cobalah ke sini, kita ngikutin arus nih, kita ngikut arus pakai ban dalam mobil itu kan. Saya coba ke tengah lagi ke sini, itu ya diam, nggak ada gerakan apapun di palung itu kan, di kubangan ini. Kok diem gitu kan? Ada apa? Tiba-tiba tuh ada sosok kakek-kakek yang ngasih tahu, Mas. Ya Pak, ya. Udah cepetan, angkat. Udah mentas kata orang Cirebonnya gitu kan. Akhirnya kita tuh, ada apa sih Pak? Udah cepetan ya, daripada nanti ada sesuatu yang narik ke dalam gitu kan. Akhirnya saya nurut tuh dengan warga sekitar kan. Saya akhirnya minggir, saya ngeliat ke seberang sungai tersebut. Kok bapak-bapak itu udah tidak ada. Udah tidak ada bapak-bapak itu tuh. Saya ngomong ke Rizky, Ki, tadi ada bapak, saya ngobrol, kelihatan gak sama bapak-bapak? Orang Mas Bonjol gak ngomong sama siapa-siapa kok. Makanya saya bingung Mas Bonjol ngomong sama siapa kata gitu kan. Bener kata gitu kan. Udahlah, saya nggak ambil pikiran gitu kan. Nah, udah slow aja lah. Jadi saya sama Rizky itu jalan itu bau anyir. Anyirnya itu bukan anyir bangkai binatang atau bangkai apa. Bau anyir itu bangkai manusia, bau darah gitu, anyir darah gitu kan. Tapi saya nggak ambil pikir gitu kan. Mikirnya saya, lu mau nongol mau enggak juga terserah. Yang penting jangan ganggu saya. Nah, saya lagi pencarian ini kan. Itu terus bau itu tuh Pak, bau itu tuh, bau anyir. Si Rizky bilang, bisik-bisik pakai ban itu kan, Bang Monjol apa katanya, kok di belakang ngikutin terus nih gitu kan, apa sih Ki gitu ya, biawak, bukan biawak kata dia. Berhenti ngeliat gitu kan, kok nggak ada, ke jalan lagi kita tuh, nyusir lagi, pakai ban lagi gitu, nyusir sungai. Lihat lagi si Rizky, Bang, udahlah Bang, kita stop aja sampai sini gitu kan. Udahlah, akhirnya kita memutuskan hari pertama itu cut sampai di situ dengan titik lokasi saya pakai HT minta penjemput dari tim. Akhirnya dijemput nih. Walaupun saya jalan agak lama gitu kan, nyisiri darat gitu kan dengan semak-semak. Hari kedua saya melanjutkan dari titik yang kedua sampai titik yang terakhir, sampai di Kalimundu atau di hulu di krematorium yang ada di Mundu, IKMI, sekolah IKMI itu kan yang di Mundu, sampai kita tembus sampai ke sana. Hari kedua itu lebih, kalau kata saya itu ya mungkin lebih ngeri lagi gitu kan. Kita nyemplung hari kedua, kita sisir lagi di situ, kita jalan lagi. Saya jalan sama tim BPBD dari kota. Karena si Rizky ini dia ada keperluan, dia nggak bisa gitu kan. Bang, saya izin, saya nggak bisa karena ada kerjaan. Oke, akhirnya saya milih temen. Noy, ikut Noy sama saya Noy. Kita nyemplung. Dia udah ketar-ketir gitu. Bang, jangan nunjuk saya lah Bang gitu kan. Saya udah tahu sungai ini gimana mitosnya gitu kan. Emang apa sih Noy gitu. Ini buaya putih. Nah, sungai ini sering bikin tumbal dan buat sajen, minta pesunggihan. Wah, ya serius sih Noy. Iya Bang gitu. Udah lanjut aja Noy kita Noy. Demi pencarian gitu kan. Karena udah palang tanggung gitu kan. Akhirnya kita hari kedua itu kita start jam 9.30, kita start. Tetap kita dengan pakai ban dalam mobil, kita susur sungai lagi dengan arus yang sangat tenang dan dingin gitu kan. Kita jalan gitu kan. Sini udah merinding gitu kan. Bang, udahlah Bang, kita putusin sampai sini aja, kita nggak usah dilanjutin gitu kan. Udah Noy, kita gas terus, kita gas gitu kan. Saya maksa nih gitu kan. Oke lah Bang, kalau maksa. Tapi kalau ada apa-apa jangan lari gitu kan. Nah, barulah di situ tuh
nemuin sesuatu hal yang sangat aneh gitu kan. Di pinggiran sungai itu ada apa ya? Kayak sisik-sisik putih tapi agak keabu-abuan gitu kan. Di pinggiran sungai saya lewat itu kan. Kok sebelum jembatan Mundu itu, kok ini ada apa? Ada sisik putih keabu-abuan, keungu-unguan gitu kan. Noy, lihat nggak Noy situ Noy gitu kan. Nggak ada apa-apa bang. Nah, akhirnya kita nemuin sampah yang sangat banyak gitu kan, sampai sangat banyak. Kita mendarat lah di situ, kita minggir gitu kan. Kita Noy sini minggir dulu Noy. Barangkali ada di sini korbannya nyangkut di sampah-sampah. Akhirnya kita minggir nih. Kita bongkar-bongkar sampah itu di situ pakai kayu gitu kan. Bau bangke di situ. Bau bangke manusia. Tapi tidak ada bentuknya bangkainya. Kok ada bau bangke nggak Noy? Iya bau bangke katanya. Baunya nambah menyengat. Sampah itu nambah digali, bau menyengat pak. Bau korban, bau mayat ini gitu kan. Kaget saya di situ kan. Kok nongolnya bangsanya bangsa kayak gini gitu kan. Bangsa apa namanya, hantu-hantu sungai, siluman sungai kayak gitu kan. Yang kecil-kecil gitu. Saya diem aja gitu kan. Dia ketawa-ketawa. Kata orang Cirebon itu namanya kelintu. Setan-setan kecil gini gitu kan. Kelintu di situ padahal main gitu kan. Di tumpukan sampah itu pada main gitu kan, ketawa-ketawa gitu kan. Tapi si Noy tersebut dia lagi fokus di samping saya agak jauh gitu kan. Saya ngeliatin aja kan. Datang kayak buaya kepalanya, tapi dia badannya udah rangka gitu, udah berangka, tinggal tulang belulang gitu kan, tapi kepalanya masih utuh. Nongol buaya ini nih. Saya baru di situ baru ketakutan. Akhirnya saya lari gitu kan. Saya Noy, si teman saya itu yang satu tim saya tinggalin. Saya lari, birit gitu kan. Cina kaget, bang ada apa? Enggak. Saya diam termenung situ kan. Rupanya si buaya ini nih udah ngeliatin saya terus gitu kan. Apa gitu kan. Hanya si buaya ini ngomong gitu kan. Ya berinteraksi dengan saya gitu kan. Kamu kalau mau nemuin, balik lagi di tikungan sungai yang banyak tikungannya. Di situ di atasnya ada pohon bambu. Orangnya ada di situ. Saya bilang, ini perbuatan Bapak bukan. Saya menolong Mas untuk ke sana. Akhirnya saya izin gitu kan. Bah, saya izin untuk melanjutkan untuk pencarian. Saya sampai di sana karena tim saya ada di krematarium peleburan mayat itu kan, agama Hindu. Jadi abunya dibuang di situ. Saya izin sampai ke sana kata gitu kan. Oh mangga silakan, saya akan kawal sampai sana. Hari kita merendahkan diri di situ kan dengan izin yang penghuni sungai tersebut. Sampai nemu persimpangan sungai di situ namanya. Ada persimpangan sungai. Jadi yang bikin anehnya saya tuh, yang satunya kotor, yang satu bersih. Nah yang kotor ini dia airnya itu dingin, yang bersih ini airnya hangat. Tapi ada satu pohon di situ yang bikin saya penasaran. Saya tanya, Noy, kayaknya tempat orang nyupang nih di sini gitu kan, karena ada sesajen apa di situ kan. Kayaknya sih bener bang, orang nyupang nih. Nah si boy ini ngomong gitu kan, si sosok buaya ini tersebut, Mas, kalau dari bangsa kita itu tidak pernah meminta apapun dari manusia, tapi manusianya ini yang meminta kepada kita. Ini perbuatannya orang-orang ibaratnya orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang kafir. Dan itu pun yang ngasihnya pun jin-jin yang kafir yang bukan dari sungai ini. Nah, gitu kan. Makanya kenapa Pak? Saya bilang sama masyarakat, jangan pernah takut untuk di sungai ini.
Tapi mitos-mitos itu udah tersebar bahwa sungai itu ini yang angker. Padahal mereka itu tidak apa yang dibayangkan dengan manusia, karena alamnya sudah berbeda. Mas, silakan lanjut. Saya bisa sampai mengantarkan sampai sini saja. Karena di sana sudah bagian kerajaannya sendiri. Udah Mbah, terima kasih atas petunjuknya. Mungkin saya habis dari sini akan saya ke sana. Nah, ayo kita susur, ketemu sama tim. Saya bilang sama tim gitu kan, saya mau nyusur balik lagi ke sana ke lokasi yang saya break yang pertama, hari pertama gitu kan. Oke, katanya, kita jalan. Akhirnya saya ke sana sama teman-teman. Alhamdulillah si bapak tersebut, korban tersebut itu telah ditemukan dengan tim gitu kan. Oke lah, kita evakuasi dengan tim, kita koordinasi, kita kasihkan ke pihak keluarga. Nah, sebelum saya pulang, sebelum saya kumpul lagi, akhirnya saya ketemu lagi dengan si Mbah penunggu sungai tersebut gitu kan. Dia nongol gitu kan dari bawah sungai itu kan. Dia ke dasar, dia minggir gitu kan, pinggiran. Dia nemuin gitu kan. Udah ketemu Mas, udah Mbah, terima kasih atas petunjuknya. Udah, dia pulang nih. Jadi mitosnya sungai itu kerajaannya para lelembut atau siluman gitu kan kerajaannya. Jadi ada yang negatif, ada yang positif untuk penunggunya tersebut gitu kan. Nah, hanya udah clear. Singkat kata, kita udah menyerahkan pihak korban. Untuk korbannya tersebut dijemput dan dibawa ke rumah sakit karena permintaan dari pihak keluarga. Nah, akhirnya kita ngumpul, kita bahas evaluasi. Nah, di awal mungkin ini cerita ketiga gitu kan, yang membuat saya merinding lagi, yang bertanya-tanya gitu kan. Yang awal-awal sekarang, yang operasi yang terakhir mungkin di tahun sekarang gitu kan. Nah, ini yang kejanggalan karena operasinya itu 4 hari operasi. Nah, ceritanya ini ada di wilayah Cirebon Timur. Ada di wilayah Pasaleman, Kondangsari di situ. Mungkin ini yang saya bikin bertanya-tanya karena udah memasuki hutan kayak hutan larangan gitu kan. Hutan larangan yang ada di wilayah Cirebon Timur. Tetap ada laporan juga ada orang hilang di tengah-tengah hutan itu. Nah, si bapak-bapak ini setiap harinya mencari kroto atau telur semut. Nah, hari pertama itu karena kita belum A1, kita abaikan laporan ini karena tidak ada laporan yang benar-benar valid gitu kan. Hari ketiga itu sampai Kapolseknya itu bilang, saya butuh tim SAR untuk datang untuk pencarian bapak tersebut. Akhirnya kita hari ketiga kita datanglah ke sana untuk pencarian. Kita berangkat dari Cirebon itu pukul 7, sampai sana pukul 8 pagi. 8 pagi kita apel. Selepas apel kita bagi tim di situ sama masyarakat sekitar gitu kan. Ini sistem operasinya gimana? Kita akan susurin apa yang biasa korban melakukan untuk cari kroto. Oke, kita ikutin untuk permintaan masyarakat gitu kan. Hanya kita susurin. Baru masuk sampai hutan itu udah badan saya udah berat situ kan. Masuk hutan itu udah berat gitu. Lihat kanan kiri gitu kan. Ini kok hutan serem banget gitu kan. Kayak masuk di dimensi yang lain. Kayak dimensi lain gitu kan. Kayak ada sosok yang ngikutin gitu kan. Dari samping kanan kiri itu udah ada banyak sosok yang ngikutin di saya gitu kan. Tapi saya anggap mungkin halusinasi atau gimana gitu kan. Saya cuek di situ kan. Saya itu bawa satu temen, dia orangnya gendut. Namanya si Jenal.
Akhirnya saya tuh ngawal si Jenal gitu kan. Saya tuh sempet disasarin. Walaupun sebelah kiri itu warga dan saya ngambil sebelah kanan berdua. Nah si Jenal ngikutin saya pun ikut kesasar di jalur itu tersebut, bukan di jalurnya gitu kan. Jadi perasaan sih kayak ada yang nuntun. Yang nuntun itu sosok kakek-kakek. Udah masih ikutin saya. Yang saya lihat bayangannya itu tersebut. Kakek-kakeknya masih seger gitu kan. Tapi dia bawa tongkat. Tapi sini megang rokok. Kayak klobot gitu kan. Klobot kecil, rokok kecil itu yang pakai daun. Akhirnya tuh jalan terus nih. Udah berapa meter, hampir 20 meteran gitu kan. Si Jenal bilang gitu kan, "Bang, kita tuh mau kemana sih bang? Kok aneh, kayak sebuah bangunan gitu," katanya gitu. Rame banget, kayak banyak orang-orang yang dilihat Jenal seperti itu. Wah, orang hutan kok tuh gituin kan. Ini kita ngikutin bapak-bapak ini gituin kan. Mana ada bapak-bapak gitu kan. Ini loh di penduduk kata gitu ya. Mana penduduk Jal, ini di hutan gitu kan. Ada perdebatan di situ kan. Si bapak-bapak ini sen bilang, "Udah Mas, ikut saya aja," kata gitu kan. "Kok Bapak mau kemana kita? Apa udah ngikut saya aja," gitu kan. Seketika itu saya mendadak nyender di pohon, udah sangat lelah gitu kan. Saya nyender di pohon gitu kan. Mungkin ada ranting atau apa, bunyi ranting yang saya nyender, tek. Saya sadar di situ baru. Ya Allah alam gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ini di mana? Kita udah jauh. Si Jenal pun udah mangmung. Mangmung itu udah kayak pikirnya udah kosong gitu kan. Nah, bangun gitu kan. Sadar, istighfar. Dia udah tatapannya udah kosong si Jenal ini kan. Akhirnya saya sodorkan minum nih gitu kan. Minum, bacaan dulu gitu kan. Saya bacain, dia sadar. "Nal, kita udah jauh banget nih, Nal." "Emang di mana, Bang?" "Nggak tahu di mana nih," gitu kan. "Dan Nal, kita gimana?" Akhirnya ada suara dari warga manggil-manggil gitu kan. "Mas, Pak," gitu kan. Kok rupanya jaraknya itu cuma 10 meter dari saya. Jaraknya ini 10 meter gitu kan. Kok Nal di situ gitu kan. Iya sih Bang, perasaan kita jalan tuh udah jauh banget. Karena ini ke kiri, kita ke kanan. Udah jauh banget jalan loh. Kayak kalau si Jenal kayak masuk di rumah penduduk, kalau saya udah masuk ke hutan-hutan. Jalannya itu tapi bagus gitu kan, jalan setapaknya itu. Terus 10 meteran ini sih Menal. Lah, kita nggak usah jauh-jauh kata gitu kan. Takut nanti giniin lagi gitu ya. Akhirnya saya melipir, ngikut sama penduduk. Saya takut disasarin lagi gitu kan. Akhirnya ikut sama Pak RT, rombongan Pak RT. Sekitar jam 11 udah break gitu. Kita istirahat dulu, minum-minum, rokok, makan gitu kan. Akhirnya kita ngerokok. Udah. Saya masih berdiri aja posisinya gitu kan. Kok ada biru-biru gitu kan. Saya jalan 5 meter, 3 meter gitu kan. Balik lagi ke titik semula. Jalan lagi, maju mundur lagi. Akhirnya saya bilang sama si warga gitu kan, "Bang, punten anterin saya ke sana yuk, ke atas," kata gitu. "Ada apa Mas?" "Udah anterin saya aja. Saya melihat ada biru-biru di situ," katanya. "Korban kan katanya pakai training biru, pakai kaos putih," katanya. "Iya," katanya. Ayo anterin." Akhirnya dianterin sama warga nih gitu kan. Jalan gitu kan ke atas, sekitar 8 sampai 10 gitu kan. Saya jalan. Yang saya target itu pohon itu tersebut yang saya melihat ada biru-biru gitu kan, kayak pakai training. "Oh, kok nggak ada," kata gitu kan. Pindah lagi ke sana pohon satu laginya, jarak sekitar 3 meter. "Pak, itu Pak di situ Pak," gitu kan. Jalan lagi saya ke kanan lagi. "Pak, itu Pak di situ Pak." Jalan ke kiri lagi. Tadi kita jalan zigzag gitu kan. Sekitar kita ngelewatin 5 pohon gitu kan, 5 pohon besar.
Pak ini nggak ada gitu kan, nggak ada sama sekali gitu kan. Nah kita puter nih, turun, tapi ada sesuatu yang bilang, Mas saya tuh ada di sini gitu tuh, nggak jauh dari sini. Perasaan saya tuh pengennya lanjutin ke atas, terus gitu kan. Saya bilang sama warga, Pak saya tuh pengennya ke atas itu kata gitu. Tapi ya gimana lagi, saya ikut aturan main dari warga gitu kan. Saya ngikut. Oke lah, kita udah jalan sekitar antara 5 kiloan. Kita balik lagi ke pos. Kita istirahat. Kita berdoa sebentar di situ dengan pakai sesajen gitu kan. Kita jalan nih. Jam 1 kita melanjutkan jalan lagi. Saya bilang sama tim, saya tetap pengen jalan titik lokasi yang tadi istirahat pertama, tapi tebar jaring, kita naik ke atas, jangan ngikutin jalur yang udah ada, tapi kita tebar jaring tapi ke atas gitu. Karena saya punya feeling, saya punya titik yang saya curigain. Oke Pak, kalau pengennya Bapak tersebut pengennya seperti itu, kita ngikut. Oke kita gas kata gitu kan. Nah jadi kita jalan nih sampai di titik. Sebelum titik kita istirahat, di atas itu udah masuk hutan itu, kita udah bilang kita tebar jaring. Satu tim itu 3 orang atau 4 orang. Akhirnya kita tebar jaring di situ Pak. Tebar jaring gitu, udah jalan. Nah di situ tuh saya tuh udah punya firasat. Udah Pak ngikutin saya, ikut petunjuk saya. Tapi nggak ada yang bilang, tidak ada wujudnya gitu tuh. Udah Bapak ngikutin saya terus. Dia bilang, Pak kanan, saya ikut kanan. Pak kiri, saya ikut kiri. Pak naik, saya ikut naik. Pak turun, saya ikut turun. Pak turun, nanti ada sungai kecil, Bapak turun ke situ. Saya turun di situ, nemen sungai. Nah mulailah di situ kayak hawa-hawa negatif itu udah banyak, karena udah masuk bener-bener hutan larangan yang warga itu nggak berani masuk. Wah ini gila nih hutan gitu kan, rimbun, tidak ada matahari sedikit pun yang tembus gitu kan. Itu tidak ada tapakan sama sekali, rumput semua di situ, rumput hijau gitu kan. Wah ini angker banget nih hutan gitu kan. Tapi pendengaran saya itu banyak suara-suara, ibaratnya banyak suara-suara kayak makhluk kayak gitulah. Ada yang ketawa, ada yang ibaratnya teriak di situ di hutan itu kan. Saya masuk wilayah itu tersebut. Saya berhenti berapa detik, saya ngerokok sebatang gitu kan. Nah akhirnya si sosok ini bisik lagi, Pak lanjut lurus terus ngikutin anak sungai ini kata gitu. Nah, saya ngikutin terus anak sungai ini gitu kan. Saya udah tembus, saya udah keluar dari hutan itu. Saya udah enteng lagi badannya, udah normal kembali gitu kan, udah ngeberat gitu kan. Saya bilang gitu kan sama teman, tadi ngerasa pengap nggak sih masuk yang di situ katanya. Iya bang, pengap banget, kayak bukan di hutan katanya, kayak di ruangan studio band katanya gitu kan, kayak ada hawa kayak. Iya aja. Yuk kita jalan lagi aja, kita jalan, ketemu pohon gede. Nah di situ rupanya kok ada sesajen di sini gitu kan, banyak sesajen di situ kan, kayak ya sesajen pada umumnya lah gitu kan. Si bisikan itu ngomong lagi tersebut, Pak lewatin pohon ini ke kanan, ambil kiri dikit, lurus aja naik terus kata dia gitu kan. Nanti kalau ketemu saya jangan takut, jangan lari gitu kan. Saya tuh setiap jalan itu mencari ini siapa yang bisikin dan siapa ini, bentuknya gimana, siapa pun tidak tahu gitu kan. Saya cari gitu kan, Bapak siapa gitu kan, di dalam hati saya gitu kan. Udah Bapak tinggal ngikutin apa yang saya
bicara, saya kasih tunjuk. Akhirnya saya naik, datanglah di titik lokasi tersebut yang saya temukan korban dengan tim gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, korban ditemukan. Akhirnya saya teriak, saya kontak HT. Dari pos darurat itu nyaut, datanglah warga untuk penjemputan gitu kan. Nah, saya bilang dalam hati, oh ini bapak ya yang ngomong gitu kan. Ini arwahnya bapak yang meminta tolong ke saya. Iya pak, saya minta tolong karena kalau tidak kayak gini saya nggak bakalan ketemu gitu kan. Karena saya mungkin bapak udah najarnya ketemu dengan bapak jodohnya. Tolong pak kebumikan saya dengan baik karena saya mencari nafkah buat anak istri saya. Wahnya udah saya bilang, bapak yang baik-baik di sana, bapak semoga amal ibadahnya diterima sama yang kuasa gitu kan. Saya kontak tim, kita evakuasi, dan evakuasinya pun itu sangat lama, 1,5 jam untuk menunggu peralatan karena ada sesuatu trouble. Nah, trouble-nya Pak Lurah ini untuk melihat di titik lokasi penemuan korban, dia pingsan. Katanya ditindihin sama makhluk halus, jadi pingsan di situ. Yang kedua, yang trouble-nya lagi, tiba-tiba sore tersebut jam 14.30 itu hawa tersebut di penemuan korban itu sangat pekat. Pekatnya itu kayak bukan pada umumnya di sore hari gitu kan. Sangat beda gitu kan. Banyak yang bilang seperti itu. Kok ini sorenya beda gitu kan. Ya mungkin korbannya juga sudah nggak normal, sudah membengkak gitu kan, sudah banyak yang diuletin. Nah, yang bikin anehnya lagi untuk saya pribadi dan teman-teman dan warga itu, si bau korban ini jarak dari korban untuk ke 3 meter atau 5 meter itu tidak bau. Kalau kita deketin deket setengah meter 70 gitu, setengah meter aja itu bau nyengat banget. Tapi kalau kita ini nggak bau gitu kan. Apa? Oh, rupanya ada yang bilang warga tersebut ini dulunya tempat orang yang waliullah yang pernah bertapak di sini katanya, punya wilayah itu gitu kan, bersemedi katanya. Nah, dia meninggalnya di situ dengan keadaannya ya tidak wajar lah. Tidak wajar itu yang berarti udah 4 hari posisinya karena udah pembengkak. Nah, trouble-nya itu karena tim yang mengantarkan peralatan itu dia disasarin sama makhluk tersebut. Rupanya pas dijemput sama warga, dia bilang, "Bang, Pak, saya tuh diputer-puterin." Maksudnya puterin gimana mas gitu? Iya, saya tuh masuk sini keluar sana, masuk sini keluar sana, dan nemuin ada makam gitu, banyak makam gitu kan, kata si tim potensi ini gitu kan. Wah serius lu? Iya bang, untung ketemu warga katanya kan. Padahal dia cuma berempat. Udahlah, tapi udah jangan takut, kita udah ketemu. Akhirnya udah ngikutin sama warga nih mereka tuh. Dan itu pun jaraknya itu dari dari yang kita istirahat pagi itu sampai ke titik korban itu hanya 10 meter jaraknya. Hanya 10 meter jarak itu 10 meter kalau digali seluruh itu 10 meter. Akhirnya saya udahlah dievakuasi jam 4 lebih itu turun hujan. Ya nggak lebat lah gitu hujan.
Untuk pengangkatan korbannya juga itu sangat dramatis ya, dramatis dalam artian dramatis itu banyak gangguan, banyak kendala. Ada yang kesurupan lah, ada yang dengar ibaratnya ada yang nangis gitu kan di hutan itu tersebut gitu kan. Nah, kalau saya pribadi sendiri, saya merasakan ada sosok yang sangat besar di situ. Besar, hitam, tapi dia bukan gundurwo ya, beda wujudnya, beda sendiri, besar di situ, tinggi lah, gede di situ. Dia bilang ini kan, nih ambil jasadnya, saya butuh raga, silakan ambil. Saya bilang gitu kan, oh jadi kamu yang ngambil untuk bapak ini gitu kan. Iya, saya butuh untuk anak buah saya, jiwanya itu, rohnya saya butuh, rohnya silakan jasadnya ambil gitu kan. Udahlah, karena saya udah nggak mau ngeladenin, dia pun ibaratnya menghilang, kita jalan. Nah, di tengah jalan pun itu dari titik penemuan sampai ke rumah korban itu jaraknya sekitar 5 km. Itu lumayan jauh. Warga pun sekitar ada 20 untuk bergantian itu karena posisi di tanduk. Nah, akhirnya udah nyampe di rumah korban. Nah, karena dari pihak korban, dari keluarga korban nggak mau dimandiin karena sudah membusuk almarhum ini, jadi tidak dimandikan. Nah, tapi teman-teman itu banyak berbicara, karena kan kita dibagi 3 tim itu kan. Apa yang temuin? Wah, saya ketemuin makhluk-makhluk yang ibaratnya serem lah di sana lah. Saya melihat di pohon itu ada kayak gini, ada makhluk yang ibaratnya duduk lah, kuntilanak lah, apalah gitu kan, dengan wujud yang berbeda-beda gitu kan. Sampai ibaratnya ada yang nemuin yang serupa wajahnya itu, yang rupa bapak-bapak itu tersebut gitu kan. Nah, akhirnya sudah selesai, kita berbagi cerita, kita evaluasi lagi bersama teman-teman. Nah, akhirnya datanglah Pak RT tersebut gitu kan, nyamperin kita lagi duduk gitu kan, lagi ya ngobrol-ngobrol sama tim gitu kan. Pak RT datengin sembari mengucapkan terima kasih gitu atas bantuannya. Ya, temen bilang gitu kan, Pak RT itu tuh hutan apa gitu kan, aslinya gitu kan. Oh, itu tuh hutan larangan, hutan yang ibaratnya dilarang untuk memasuki area tersebut. Nah, si bapak ini mungkin nyasar sampai ke situ gitu kan. Aslinya angker, hutan itu sangat angker. Orang pun masuk ke situ pun takut jam-jam tertentu. Mungkin ini udah nasibnya seperti itulah, jalannya seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi Mas ya, warga pun kalau tidak ditemenin ya bakalan nyasar juga. Iya Pak RT, kita juga ini rombongannya ini disasarin sampai jauh. Rombongan ini ketemu apa, bangsa-bangsa seperti itu di tengah-tengah hutan gitu kan. Dan saya pun tersebut sama Pak RT juga udah tahu gitu kan, nemuin ibaratnya di area apa namanya, hutan larangan itu. Dan bentuknya kan bermacam-macam gitu kan, kata, oh iya Mas, jangan takut lah, mungkin kita juga bareng-bareng di sini. Mungkin juga kita juga ada kesalahan di hutan, ya mungkin besok atau lusa kata Pak RT saya akan datang ke sana untuk kasih sesajen gitu kan. Biasanya setiap bulan apa mereka akan ngasih sesajen di situ, ngasih makan lah ceritanya gitu kan. Tapi alhamdulillah udah ketemu korbannya,